5? 5. 1. Al-Qayyum artinya Maha berdiri. Apa dulu? Al-Qawiyyu Maha kuat. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi Maha menghidupkan. Al-Mumit Maha mematikan. Terakhir Al-Ba'is. Coba kalau urutan kita hidup manusia, siapa bisa dulu urutan kita? 1. Kita hidup di mana dulu? Di alam rahim ibu. Berapa bulan? 9 bulan. Terus di mana lagi? Setelah lahir, hidup di dunia, di alam dunia. Apakah tahu umurnya berapa lama? Tidak. Setelah hidup apa lagi? Di alam kubur itu alam apa namanya tuh? Alam? Orang masuk ke dalam kubur, alam apa namanya? Alam barzah. Alam barzah. Siap alam barzah apa lagi? Kita dibangkitkan. Dia apa namanya? Yaumil akhir kiamat. Ya setelah terjadi kiamat apalagi dibangkitkan. Yaumil apa namanya tuh? Yaumil mahsyar. Tempat kita berkumpul. Di namanya di apa namanya? Padang mahsyar. Siap itu apa lagi? Ya siap itu yaumul hisab. Yaumul mizan. Tempat ditimbangnya amal, tempat memperhitungkan amal. Amal apa yang dipertimbangkan Allah lagi, yang dihisab? Amal ketika dikerjakan di dunia. Jihan kalau sholat itu dihitung enggak? Dihitung. Kalau tadi pagi tinggal sholat dihitung enggak? Dihitung. Kalau misalkan pagi tadi bersedekah dihitung enggak? Hitung. Catatan amal itu ada namanya di rapor di buku kita masing-masing. Tercatat nanti di Lauh Mahfuz. Itu punya buku Allah tuh. Semua perbuatan kita mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi dicatat oleh malaikat apa? Malaikat apa namanya? Malaikat? Siapa namanya? Malaikat yang jaga kita, yang catat amal kita. Raqib dan Atid. Mulai dari pagi Aska bangun sampai Aska tidur lagi. Dan semuanya itu dicatat oleh malaikat. Jadi kita punya catatan amal masing-masing. Kita punya rapor masing-masing. Nanti kata Allah di akhirat, Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Baca bukumu. Kita sendiri yang baca kitab kita. Digantungkan kata Allah di leher kita. Nanti kata Allah baca kitabmu. Semua catatan amal kita di dunia ada di dalam buku itu. Dah, kira-kira kita mau nanti catatan kita itu bagus apa jelek? Bagus semua. Tak ada yang merah. Tak ada yang angka 5 di situ ndaknya. Angkanya bagus-bagus semua, catatannya positif semua. Tapi kalau ada, Bu, gimana? Kita siap melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan lagi? Ngapa kita kalau kita ada bersalah? Meminta ampun kepada Allah. Apa yang kita baca? Astaghfirullahalazim. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa manusia kecuali dosa syirik yang tidak berhenti sampai mati. Tahu syirik? Apa itu? Percaya kepada selain Allah, minta ke dukun, nggak berhenti-berhenti sampai dia mati, dia tetap dengan kesyirikannya. Nah, kemudian Al-Qawiyyu itu apa contohnya dalam kehidupan kita? Kalau dalam prakteknya dalam kehidupan kita apa? Kita bisa mengangkat beban. Nah, kalau kita nggak kuat, kita baca apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil
Kemudian apa lagi? Kita diberi kekuatan. Nah, bisa kita bekerja. Tapi Allah butuh enggak? Allah itu perlu kekuatan orang lain enggak? Tidak. Terus kemudian Al-Qayyum. Nadira, apa itu Al-Qayyum, Nadira? Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya apa, Sifa? Apa artinya berdiri sendiri? Atau berdiri begini? Dirinya begini sendiri. Terus gimana? Gimana? Iya, gimana? Tito. Allah tidak butuh bantuan orang lain. Apapun yang akan dia buat makhluknya tidak butuh siapapun. Terus lagi yang ketiga, Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi, Pira? Maha menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan makhluk hidup. Pernah di zaman Nabi Isa ada seseorang meninggal. Meninggalnya itu tidak tahu penyebabnya. Jadi kata Nabi Isa, tolong cari sapi. Yang sapi itu warnanya bulunya kemerah-merahan, ke kuning-kuningan lah. Nah, dicarilah sama warga, dapat sapi itu yang ekornya seperti kuning emas. Kemudian sapi itu dipotong, diambil ekornya. Kemudian orang tadi dipecut sama ekornya sapi. Dengan izin Allah, orang itu bangkit membilangkan, siapakah yang membunuhmu? Kata Nabi Isa. Dengan izin Allah, mujizat Nabi Musa, orang itu bisa mengatakan, itu si Anu, orang itu yang bunuh saya. Akhirnya orang itu meninggal lagi. Siapakah yang bisa menghidupkan itu? Allah. Kita jangan coba-coba. Ada kucing mati misalkan, kata ibu bisa manusia, Nabi saja bisa. Kita cobalah menghidupkannya. Kita tiupkan dengan oksigen udara kita, nggak bisa. Ya, itu hanya mukjizat Nabi. Terus apalagi Al-Mumit? Apa itu, Azam? Al-Mumit itu apa, Azam? Apa itu Al-Mumit, Azam? Al-Mumit itu apa? Maha mematikan. Mematikan siapa? Mematikan makhluk hidup. Kucing mati, ayam mati, manusia mati. Malaikat apa yang tugasnya mencabut nyawa itu? Israel itu datang ke kita, ternyata puluhan kali menengok kita. Nah, di sisi Allah itu ada pohon yang daun itu ada nama-nama manusia semua. Kalau dia sudah gugur, berarti kita manusia nggak lama lagi dijemput oleh malaikat Israel. Ada suatu kejadian di masa Nabi Sulaiman. Seseorang datang ke Nabi Sulaiman, anak muda. Di saat itu datang pula orang laki-laki yang baju putih. Kata tamunya Nabi Sulaiman, saya takut loh lihat orang ini. Wahai Sulaiman, tolong kirim saya ke negeri Cina. Saya takut lihat orang ini. Akhirnya Nabi Sulaiman kan bisa menguasai angin. Dikirimlah orang ini lewat angin, sampailah dia di negeri Cina. Sampai di negeri Cina, baru saja sampai, orang ini dia datangi lagi sama orang yang tadi ketemu di dekat Nabi Sulaiman. Kata orang tadi, kamu kok udah sampai di sini? Saya tadi ke sini kan karena takut menghindarimu. Apa jawab orang tadi? Saya adalah malaikat Israel. Disuruh Allah mencabut nyawamu di sini. Orang tadi terkejut, langsung dicabut nyawanya di situ. Berarti malaikat Israel itu kemanapun kita lari, ke benteng yang kuatkah, ke dalam guakah, ke dalam tempat bangunan yang tinggi, kalau malaikat Israel sudah datang, tidak ada yang bisa menghalang. Kapankah waktu kita meninggal? Tahu nggak? Tidak. Terus lagi yang terakhir Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Maha apa itu, Inaya? Maha membangkitkan. Membangkitkan siapa?
makhluk semua nanti manusia di akhir hayatnya ketika sudah terjadi kiamat, maksudnya ketika ditiup trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, itu semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup sebelum hari kiamat itu semuanya bangkit lagi. Untuk ngapain? Kok dibangkitkan lagi? Betul, untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi untuk itu apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita persiapkan? Amal soleh, amal baik. Makanya untuk kita, supaya hidup kita itu selamat di dunia dan di akhirat, makanya kita itu harus lakukan dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan enggak? Ada? Apa sudah paham semua? Sudah? Oke, kita nanti akan mengerjakan latihan kita, mengerjakan tugas kita. Ada dibaca bukunya di rumah? Ada, ya pasti dan yakin sudah bisa, banyak sedikit sudah menguasainya. Kemarin juga minggu lalu sudah kita pelajari. Dah? Oke, sekarang itu penjelasan dari Ibu. Kita akan mengerjakan latihan kita. Ya, buku latihannya ada kan? Ini nanti bagikan. Udah? Demikian saja pelajaran kita. Kita akan mengerjakan latihan. Yuk, ambil buku latihannya. Nah,